نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalama ba'd. Masih bersama kami di 95.1 FM, para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari Mukumullah. Kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian beliau yang berlangsung kemarin bertempat di Masjid Hermanawas di Solok, Sumatera Barat dengan tema agar bisa merasakan nikmat beribadah. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, abna'i talabah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang mustahil untuk kita bisa hitung saking banyaknya. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang saking banyaknya mustahil bagi kita untuk bisa menghitung nikmat Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, Allah pastikan tak ada manusia yang sanggup untuk menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan sesuatu yang tidak sanggup untuk kita hitung, pasti tidak sanggup untuk kita bayar. Bagaimana membayar sesuatu yang menghitungnya saja kita tak bisa? Bagaimana akan membayarnya, membalasnya? Kata ada manusia yang kalau disuruh oleh Allah tabaraka wa ta'ala membayar nikmat-nikmat Allah dengan ketaatan, tak ada manusia yang bisa membayarnya dengan ketaatan. Walau kita gunakan usia kita dari awal sampai akhir untuk ketaatan, tak akan terbayar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau perintahnya, ketaatan ini, ibadah ini, sholat ini, baca Quran ini, majlis ta'lim ini, sholat sunat, puasa sunat dan yang lainnya, haji dan umrah, kalau itu untuk membayar nikmat-nikmat Allah yang ada tekor. Masih banyak nikmat Allah yang belum kita bayarkan. Kalau kita faham titik ini, fahamlah saudaraku, saudariku, bahwa surga Allah bukan murni karena amal bukan murni karena amal kita. Kalau
kita faham bahwa ibadah kita ini kalau untuk membayar nikmat-nikmat yang telah kita gunakan nggak cukup. Tekor, masih terlalu nikmat, terlalu banyak nikmat Allah yang kita rasakan, yang kita tidak bayar. Lalu bagaimana lagi kalau ibadah ini mewajibkan surga Allah tabaraka wa ta'ala? Maka akidah ahlu sunnah, masuk surga itu murni karena Allah ingin memuliakan. Semoga kita salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Masuk surganya benar-benar fadlam mir rabbik, karunia Allah. Kalau Allah tidak masukkan hambanya surga padahal mereka telah beramal, Allah tidak salah. Allah tidak zalim. Namun Allah telah mewajibkan kepada dirinya melalui janjinya yang telah ia sampaikan kepada kita, bahwa kalau kalian mau patuh dan taat, mau beriman dan beramal saleh, walaupun ibadah dan ketaat itu belum sanggup untuk membayar nikmat yang telah kalian terima, namun kalau mau beriman dan beramal saleh, Allah berjanji memasukkan kalian ke dalam surga. Itu adalah karunia Allah. Maka tak ada manusia yang boleh memamer-mamerkan ketaatannya kepada Allah. Ya Allah, saya telah begini, ya Allah saya telah begini, ya Allah saya telah begini, ya Allah saya telah begini. Nah, belum ada apa-apanya nikmat yang Allah berikan kepada kita dibanding ibadah yang kita lakukan. Di dalam sebuah riwayat hadis, namun hadisnya dhaif, ada yang di akhirat nanti Allah bertanya kepadanya, engkau mau masuk surga karena amalmu atau karena rahmatku? Dia menjawab, karena amal saya. Allah katakan kepada malaikatnya, takar ibadahnya dengan nikmat mata. Setelah ditimbang ibadah yang dia lakukan dengan nikmat mata, belum cukup ibadah yang dia lakukan untuk membayar nikmat mata. Baru nikmat mata saja. Allah bertanya lagi kepadanya, engkau mau masuk surga karena rahmatku atau karena amalmu? Dia mengatakan, karena rahmatmu ya Rabb. Namun para ahli ilmu mengatakan riwayatnya dhaif. Namun yu'tadadu bih, dengan arti bahwa memang masuk surga kita bukan karena amal kita nggak cukup. Apalagi amal yang didatangi dengan rasa malas, yang didatangi dengan cara terpaksa, yang dikerjakan dengan cara kalaulah bukan karena wajib saya tak akan kerjakan. Dan ini banyak sekali di zaman kita sekarang, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, orang kalau bukan karena wajib nggak lakukan. Kalaulah dihapus hukum wajib nggak akan dia kerjakan. Beribadah karena terpaksa hukum yang ada, bagaimana dia akan melaksanakan ibadah itu dengan sebaik mungkin apabila memang datangnya hanya karena sebuah keterpaksaan? Apapun yang dikerjakan dengan keterpaksaan tidak membuahkan sebuah kebaikan. Belajar karena terpaksa, kerja karena terpaksa, datang kantor karena terpaksa, meeting karena terpaksa. Maka masuk surganya seorang mukmin dan mukminah karena Allah ingin memuliakannya, sehingga Allah masukkan dia ke surga setelah Allah hapuskan dosa dan kesalahannya. Tanpa pengampunan dosa dan kesalahan, manusia juga tidak bisa ke surga. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, sebelum bicara surga, Allah selalu bicara ampunan. Di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga. Lihat, disebut dulu ampunan baru disebut surga. Hal yang sama dalam surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratim min rabbikum wa jannah, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga.
Ampunan dan surga. Kenapa disebut ampunan dan surga? Anda kalau tidak diampuni ke neraka. Saya dan Anda, kita semua yang hadir di majelis ini, yang sudah mukallaf, kalau tidak diampuni oleh Allah di padang mahsyar dari dosa dan kesalahan kita, dan itu pasti ada, ke neraka dulu. Karena itu Allah menyuruh kita berburu ampunannya dan surganya. Karena sebelum ke surga harus melewati proses apa? Ampunan, maghfirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang dimintakan kepada kita telah sama-sama kita dengarkan tadi. Bagaimana kita bisa menikmati ibadah yang kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Ketahuilah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita di permukaan bumi ini untuk mendapatkan ujian. Dan di antara adanya ujian itu adalah di dalam diri kita Allah ciptakan hawa nafsu yang mengajak kita kepada keburukan. Ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak mengatakan diriku suci, bebas dari kesalahan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Kalau manusia dikembalikan kepada dirinya, hawa nafsu yang ada di badannya, mereka lebih setuju malas daripada rajin. Mereka lebih condong kepada tak mau melakukan ketaatan dibanding mau melakukan ketaatan. Mereka lebih suka sesuatu yang bersifat jalan ke neraka dibanding jalan ke surga. Itu yang akan terjadi manakala manusia dibiarkan dengan hawa nafsunya. Lebih condong kepada keburukan. Lebih condong bermalas-malasan. Lebih condong mengambil kenikmatan. Lebih condong kepada jalan kemaksiatan. Itu apabila manusia dibiarkan dengan hawa nafsunya. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa turunkan Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana berhadapan dengan hawa nafsu. Allah utus Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempraktekkan bagaimana berhadapan dengan hawa nafsu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal menjanjikan kepada kita ampunannya, menjanjikan untuk kita surganya. Dengan itu kita melawan hawa nafsu kita. Dan itu hikmah di antara kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kepada kita surga-surganya di dalam Al-Quran. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam salah satu kitab beliau, karena jiwa manusia membutuhkan itu untuk melawan hawa nafsu. Janji-janji nikmat yang ada di surga Allah yang luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at. Nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga. Diceritakan saja kita tidak bisa membayangkan bagaimana nikmatnya. Sudah diceritakan, tak bisa membayangkan bagaimana nikmatnya. Kenapa diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala janji dengan nikmat-nikmat itu? Karena jiwa manusia membutuhkan itu untuk melawan hawa nafsunya. Maka salah satu tugas utama kita di permukaan bumi adalah menundukkan hawa nafsu agar kemudian jiwa itu condong kepada kebaikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat yang ke-40 dan 41 dari surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut nanti berhadapan di depan Allah, berdiri di hadapan Rabbnya. Kapan? Yaumul hisab. Hari di mana kita pasti dihisab. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tak seorang pun di antara kalian melainkan nanti akan langsung berbicara kepada Robnya, antara dia dan Robnya tak ada penterjemah. Kapan? Yaumul hisab, pada hari berhisab.
pada hari di mana semua manusia akan dipanggil menghadap Allah satu persatu. Kita beriman dengan hari berhisab di mana kita akan dihisab oleh Allah. Jika kita dihisab oleh Allah, seluruh manusia hadir di padang mahsyar, dari Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir mati dengan datangnya hari kiamat, menyaksikan seseorang dipanggil menghadap Allah. Salah satu di antara adalah kita. Dan Allah akan bertanya akan apa yang kita lakukan di permukaan bumi. Ya abdi fa'alta kada wa kada. Hambaku, engkau telah melakukan ini. Hambaku, engkau telah melakukan ini. Hambaku, engkau telah melakukan ini. Kalau dia orang mukmin, Allah rahmati dia dengan diturunkan hijab yang tak terlihat, sehingga apa yang Allah katakan kepadanya tak terdengar oleh penduduk mahsyar. Namun kalau seandainya dia bukan orang mukmin, Allah tidak turunkan itu sehingga apa yang Allah katakan kepadanya didengar oleh seluruh penduduk mahsyar. Inilah dia yauma tublas sarair, pada hari di mana seluruh rahasia terbongkar, dibongkar. Terlalu banyak manusia berbuat maksiat sembunyi-sembunyi di akhirat kelak. Kalau Allah tidak turunkan hijab pembatas, tak ada lagi yang namanya rahasia yang tersembunyi. Kesalahan kita dibongkar di depan Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir hidup dan mati di permukaan bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekiranya, ini sekiranya saja dulu. Kalau kita berdiri di sini sekarang lalu Allah bongkar kesalahan kita, baru di depan berapa orang ini? Apa yang akan terjadi? Kata orang sekarang, tak tahu lagi di mana diletakkan muka, tak tahu di mana diletakkan wajah saking malunya. Bagaimana kalau seandainya yang hadir dari Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir hidup di permukaan bumi dan mati di permukaan bumi, yang berkumpul dan mendengarkan seluruh sarirah dilakukan oleh manusia secara sembunyi-sembunyi. Itu akan terjadi pada yaumul hisab, hari di mana kita dipanggil menghadap Allah. Allah berbicara kita jawab, Allah berbicara kita jawab, Allah berbicara kita jawab. Dan akidah Ahlus Sunnah, Allah berbicara pakai suara yang terdengar, pakai huruf. Nah, akidah Ahlus Sunnah. Sebagian umat Islam sekarang tidak percaya bahwa Allah berbicara pakai suara dan pakai huruf. A'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, kalau kita adalah termasuk orang yang Allah muliakan, Allah rahmati, Allah turunkan penutup, sehingga pembicaraan kita penduduk mahsyar tidak tahu, rahasia tetap terjaga. Namun antara kita dan manusia dan Allah tidak. Sebagaimana di dunia tidak ada yang perlu dirahasiakan antara kita dan Allah. Kita yang menamakannya rahasia. Di sisi Allah tak ada bedanya antara rahasia dengan tidak rahasia. Maka berlakulah kepada Allah di dunia seperti itu, agar nanti diperlakukan seperti itu oleh Allah di akhirat. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba mukmin Allah beritahu kepadanya amalnya, fayunabbi'uhum bima amilu. Allah memberitahu kepada engkau apa yang engkau kerjakan. Ketika yaumul hisab, Allah tidak perlu catatan malaikat. Memang malaikat mencatat dengan rapi, tapi itu bukan untuk yaumul hisab. Karena di saat menghisab Allah tidak butuh catatan malaikat. Bahkan Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan sebelum malaikat mencatatnya. Allah bikulli syai'in alim, innallaha bikulli syai'in alim. Catatan untuk fase berikutnya, fase pembagian catatan kitab baca sendiri, amalmu. Namun di yaumil hisab, hari di mana kita berdiri, yang ada di dalam ayat ini, wa amma man khafa maqama rabbih, ini itu tak perlu catatan kitab. Allah tidak butuh catatan malaikat untuk mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah memberitahu kepada kita, kamu kerjakan ini pada hari ini, kamu kerjakan ini pada hari ini. Orang kafir berusaha menolak. Tidak wahai Rabbku,
tapi tangannya berbicara. Benar, saya yang mengerjakan, saya yang mengambil, saya yang menyentuh. Kaki berbicara di hadapan Allah, saya yang berjalan ke tempat itu. Mata berbicara kepada Allah, saya yang melihatnya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk lari. Inilah saat di mana Allah mengatakan, pada hari di mana lisan mereka kami tutup, lalu berbicara kepada kami kaki dan tangan mereka. Berbicara kepada kami kulit-kulit mereka akan apa yang mereka kerjakan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian menjadi saksi untuk mencelakakan kami? Kulit berkata, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang telah membuat kami berbicara. Sebagaimana Allah yang telah mampu melakukan semua makhluknya untuk berbicara. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Syarat yang kedua adalah menahan diri dari ajakan hawa nafsu. Yang pertama, takut dihisab, sifat yang harus ada bagi jiwa, dalam jiwa seorang mukmin. Yang kedua, menahan hawa nafsu. Yang tadi kita katakan di awal, yang mengajak kepada keburukan, mengajak kepada malas, mengajak kepada tidak bersemangat, mengajak untuk berleha-leha, mengajak untuk jalan-jalan yang di dalamnya adalah syahwat, harus dilawan. Kalau kita baca biografi para ulama terdahulu, ketika dia ingin berbicara, dia lawan dengan cara diam. Ketika nafsunya ingin berbicara. Dan ketika dia merasa diamnya telah terlalu lama dan dia khawatir orang akan memujinya dengan terlalu warok dalam berbicara, dia ngomong. Ngomong dan berbicaranya untuk melawan hawa nafsunya. Salah satunya adalah Imam Ibn Rajab rahimahullah, yang di sebuah majlis menyampaikan sebuah masalah ilmiah dalam sebuah bab syariat. Allah takdirkan setelah pengajian diundang ia dan murid-muridnya di sebuah majlis, lalu kemudian pergi ke majlis tersebut. Di majlis tersebut kemudian orang membicarakan apa yang tadi dibicarakan di majlis tadi, dan pembicaraan orang-orang di majlis tersebut tidak lebih detail daripada apa yang dibicarakan oleh Imam Ibn Rajab dalam majlis yang tadi baru selesai di majlisnya beliau. Tapi Imam Rajab diam saja, tak ngomong apa-apa, padahal pembicaraan tadi jauh lebih detail daripada apa yang sedang dibicarakan di majelis yang kedua. Setelah selesai, murid-muridnya bingung. Anda tadi menerangkan kepada kami bahasa ini jauh lebih detail, kenapa Anda tidak berbicara? Kata beliau, ya begitu. Saya tidak ingin pembicaraan saya bukan karena Allah. Di ketika duduk bersama para penuntut ilmu, belajar mengajarkan agama Allah, sekarang sedang diundang, ada orang yang berbicara, ada kemungkinan kalau beliau belum ngomong, malah mengangkat dirinya daripada orang yang sedang berbicara di majelis itu. Guru, anak kepada orang tua kepada anak, tetangga dengan tetangga, rekan dengan rekan. Allah Ta'ala alam. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa ikhlas menjalankan ketaatan untuk mengharapkan ridho Allah, mengikuti Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan husnudzonlah setelah ikhtiarkan dua yang tadi, dan condongkan hati kita untuk lebih mengedepankan akhirat dibanding dunia. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan dan ambil manfaat